Kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film bergenre fiksi ilmiah yang berjudul Tomorrowland yang telah dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Brad Bird, ditulis bersama dengan Damon Lindelof dari cerita asli Bird, Lindelof, dan Jensen. Selamat mendengarkan ulasan ceritanya, semoga kita dalam satu frekuensi yang sama. Alur cerita dimulai dari seorang pria yang cukup tua dan seorang gadis remaja di sebuah ruangan riset. Pria tersebut mengawali ceritanya. Ia bercerita tentang masa depan dunia dan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang kelam seperti peperangan, wabah penyakit, bencana alam, dan tentu ketidakstabilan kehidupan manusia. Dia bernama Frank, tepatnya John Francis Walker. Frank melanjutkan ceritanya dengan menceritakan pengalaman pada masa kecilnya. Frank yang berada di transportasi umum kala itu tampak sangat ceria dengan sesekali memandang arah jendela, melihat betapa indahnya pemandangan alam. Akhirnya bus berhenti dan Frank tampak terburu-buru seperti tidak sabar lagi untuk membawa sesuatu yang sedari tadi ditaruh di samping tempat duduknya. Frank dengan sekuat tenaga mengangkat tas tersebut yang kelihatannya lumayan berat. Tempat yang dituju Frank adalah sebuah ajang kompetisi hasil riset para ilmuwan di New York yang diselenggarakan tahun 1964. Kala itu usia Frank barulah 11 tahun, termasuk anak jenius untuk mengikuti sebuah ajang pameran dunia yang notabene adalah riset pengembangan teknologi. Frank melanjutkan perjalanan menuju pusat pameran dan sesekali melihat pemandangan kiri dan kanan jalan. Dan akhirnya ia tiba di pintu masuk gedung. Frank kemudian mendaftarkan diri beserta dengan risetnya dan menjelaskan prinsip kerja dari alat yang dibuatnya kepada Gubernur David Nix, penyelenggara riset tersebut. Frank berharap bisa membawa pulang hadiah sebanyak $50. Alat tersebut dibuat agar manusia bisa terbang saat menggunakannya dengan gas nitrogen sebagai bahan bakarnya. Di sela penjelasannya, ada seorang wanita yang bertanya kepada Frank, apakah alat tersebut adalah hasil buatannya sendiri? Wanita itu adalah Athena, berparas cantik dan berusia tidak jauh beda dengan Frank. Tampaknya Athena sangat tertarik dengan alat tersebut. Frank kemudian tentu dia menjawab hasil itu adalah rancangannya sendiri. Kemudian Frank menjelaskan secara teknik bagaimana alat tersebut bekerja, walaupun hasilnya memang belum optimal. Akan tetapi Frank tetap meyakinkan kepada gubernur bahwa alat tersebut dapat berguna di kemudian hari. Namun gubernur menolak karena menganggap hal tersebut hanyalah imajinasi dan mainan belaka. Di sisi lain, Athena tampak menyukai karakter Frank. Namun gubernur tetap teguh pendiriannya untuk menolak alat tersebut. Frank tampaknya tertunduk lesu. Ia duduk di kursi dekat gedung penelitian, mengingat lagi perkataan dari gubernur bahwa alat itu tidak berfungsi. Frank kembali mengukuhkan pendiriannya dengan semangat yang optimis, semua tujuannya akan terwujud. Tak lama kemudian, Athena menemui Frank dan memberikan sebuah rencana. Rencana itu adalah kunci agar Frank bisa bergabung di pameran penelitian. Athena memberikan arahan agar Frank mengikutinya hingga sampai ke tempat yang dituju, tetapi tanpa pengetahuan penjaga yang ada di sana. Sebelum pergi, Athena mengatakan bahwa ia adalah bagian dari masa depan. Dia mengikuti Athena sambil menyelip dari pantauan pengawas di sana. Dan tak lupa ia memasang lencana di bajunya. Dengan tergesa-gesa, Frank lari secepat mungkin untuk mengejar Athena yang sudah siap untuk pergi menggunakan kereta air, dan Frank kemudian mengikuti dari belakang. Frank terlihat sedikit ketakutan saat masuk ke sebuah terowongan, dan ternyata di dalamnya terdapat begitu banyak wahana pertunjukan yang semuanya merupakan boneka. Frank kemudian memasuki ruangan yang begitu gelap dan sangat sunyi. Kemudian tiba di sebuah pangkalan, dan Frank disuruh untuk masuk di ruangan tanpa seorang pun. Secara otomatis, dari setiap sisi jendela menjatuhkan sebuah tirai, dan ternyata ruangan tersebut adalah lift penghubung ke dimensi lain.
Setibanya di sana, Frank merasa takjub bukan main karena dapat melihat bangunan dan teknologi super canggih di mana sama sekali belum terpikirkan di masa itu. Ya, tepat di atas Frank melintas sebuah pesawat yang ukurannya sangat kecil, entah disebut apa namanya. Pesawat tersebut ternyata membawa Athena dan Frank bergegas untuk mengejarnya. Akan tetapi Frank ketinggalan pesawat tersebut. Dan tiba-tiba muncullah robot raksasa tepat di hadapan Frank dan kemudian menyerang Frank. Akibatnya alat yang dibawa Frank rusak. Robot itu lantas mengambil alat Frank dan ternyata robot tersebut adalah sistem canggih yang secara otomatis dapat memperbaiki fungsi alat yang kurang tepat. Sampai akhirnya alat yang dibuat Frank kini dapat digunakan. Sialnya, keberadaan Frank saat ini diketahui oleh petugas di sana dan mengira bahwa Frank adalah seorang penyusup. Kemudian Frank tidak sengaja tergelincir dari gedung dan membuatnya jatuh. Untung saja Frank bisa menangkap alatnya. Alat itu menopang Frank dan begitu terkejutnya Frank melihat megahnya bangunan yang tersusun sangat rapi, indah dan juga menjulang tinggi menembus awan. Tapi Frank sadar bahwa tak lama lagi ia akan membentur permukaan. Dengan sekuat tenaga, ia memasang alatnya sesuai dengan percobaannya dulu. Excellent. Alatnya pun berfungsi dan Frank sekarang bisa terbang dan berkeliling menjelajah seisi kota untuk menemukan keberadaan Athena. Frank kemudian bertemu dengan Athena. Akan tetapi hal itu tampak kurang disetujui oleh gubernur. Tiba-tiba Frank menghentikan ceritanya. Dan sekarang giliran seorang gadis yang sangat optimis melanjutkan cerita tersebut. Gadis itu bernama Cassie. Gadis jenius dan pantang menyerah yang sangat ambisius untuk menjelajahi alam semesta. Di usia belianya, ia sudah mampu menjelaskan tata letak dan nama-nama bintang di jagat raya. Karena obsesinya untuk menjelajahi alam semesta, Cassie di usia remajanya kerap mendatangi lokasi landasan peluncuran NASA. Ia mengintai aktivitas yang ada di sana melalui alat pengintainya. Karena dirasa aman dari penjaga, Cassie kemudian memanjat pagar dan masuk ke dalam pusat peluncuran. Ia bergegas mendekati konstruksi dan mencoba mematikan setiap mesin derek yang akan merobohkan landasan tersebut. Karena Cassie tidak setuju adanya rencana pembongkaran proyek peluncuran NASA. Setelah dirasa rancangannya sudah sesuai, ia kembali pulang ke rumah dan bertemu dengan adiknya yang lucu, tapi juga senius seperti kakaknya. Rupanya ia mengetahui bahwa kakaknya mencoba menghentikan rencana pembongkaran itu. Cassie lalu menjelaskan bahwa si kecil apapun usahanya pasti akan berguna di masa depan. Keesokan harinya, di waktu yang sama Cassie kembali dengan rencana untuk menggagalkan pembongkaran landasan. Naas, rencana Cassie diketahui oleh penjaga dan ia pun ditangkap. Namun, tak berapa lama kemudian ia dibebaskan dengan beberapa jaminan. Saat mengambil barang-barangnya, ia terkejut dengan sebuah lencana. Lencana itu memancarkan kehidupan yang sangat indah saat ia memegangnya, sama seperti yang dirasakan Frank pada saat itu. Di hari yang lain, Cassie membuktikan apa yang dilihat dari lencana itu, dengan mencari lokasi yang lebih luas tanpa adanya penghalang yang dapat mengganggunya. Cassie kemudian memegang lencana itu dan mengikuti jalan menuju bangunan yang indah. Cassie sangat terkejut melihat peradaban yang sangat menakjubkan, sama halnya dengan yang dirasakan Frank kala itu. Ia berkeliling menjelajahi semua tempat di situ, akan tetapi ia tidak dapat berinteraksi ataupun menyentuh apapun yang ada di sana. Setelah menjelajahi lebih jauh, Cassie mulai sadar bahwa waktu untuk melihat peradaban yang indah itu akan segera habis. Dan iya, waktu pun telah habis. Ia kembali ke dimensi nyata dan sekarang posisinya berada tepat di tengah danau. Cassie pun kembali ke rumah dan mencari alamat untuk memperbaiki waktu yang ada di lencana itu, dengan mengunjungi tempat yang menyediakan situs-situs kuno. Singkat cerita, Cassie kemudian menemukan tempat untuk memperbaiki jam itu. Di tempat itu, ia bertemu dengan penjaga toko, seorang wanita dan laki-laki aneh yang merupakan robot. Mereka berdua menginginkan lencana yang dibawa oleh Cassie. Rupanya, Cassie mengetahui niatan tersebut dan bergegas meninggalkan tempat itu. Namun kedua robot itu menyerang Cassie dengan alat canggihnya.
Casey bersembunyi di antara benda-benda kuno dan sampai akhirnya ia tertangkap oleh robot itu. Dari luar, tiba-tiba sebuah bom menembus kaca jendela dan tepat meledak di kedua robot itu. Ya, itu adalah sebuah perangkap yang dibuat oleh gadis kecil untuk menyelamatkan Casey. Kedua robot itu akhirnya dapat dikalahkan dan toko pun diledakkan oleh gadis kecil itu. Gadis kecil itu adalah Athena. Masih ingat kan Athena? Ia adalah orang yang sama yang menemui Frank pada saat pameran hasil penelitian tahun 1964. Singkat cerita, Athena diasingkan karena dianggap bekerja sama dengan Frank, menggagalkan misi dari gubernur untuk menyelamatkan peradaban manusia. Athena kemudian membawa Casey dan menjelaskan alasannya memberikan rencana itu. Athena meyakini bahwa Casey adalah orang yang spesial, dan tentu Frank juga termasuk orang yang spesial. Mereka berdua dianggap tepat untuk merubah masa depan yang lebih baik lagi. Athena melajukan mobilnya menuju ke sebuah tempat yang jauh dari perkotaan dan meninggalkan Casey di tengah-tengah jalan. Hal itu bukan tanpa alasan. Ternyata Athena mengantarkan Casey ke tempat Frank berada, tepat dengan tanda yang ada di pelang jalan bertuliskan Walker. Casey mengikuti jalan itu dan menemukan rumah yang terlihat sudah lama tak berpenghuni. Casey disambut oleh seekor anjing yang merupakan sebuah hologram. Kemudian Casey mengetuk pintu dan menunjukkan rencana kepada Frank. Dan itu adalah pertama kalinya kedua orang jenius pilihan Athena saling bertemu. Casey melihat video hologram yang menunjukkan bagaimana perjalanan Frank dan Athena di masa lalu. Dan ia juga melihat prediksi yang akan terjadi pada umat manusia lewat penelitian yang telah dilakukan oleh Frank, terhitung dari mesin waktu yang ada di samping monitor yang memutarkan prediksi itu. Keberadaan mereka berdua ternyata diketahui oleh anak buah Gubernur Nix, dan mereka dikepung dari segala sudut rumah. Frank pun telah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga persiapan proteksi dipersiagakan untuk melawan robot-robot itu. Robot-robot itu begitu kuat dan akhirnya pertahanan dapat ditembus olehnya. Perkelahian pun tidak dapat terelakkan. Setelah penyerangan yang cukup sengit, akhirnya mereka berdua dapat melarikan diri menggunakan alat peluncur yang telah disetting untuk mendarat ke sungai agar mengurangi efek benturan. Frank telah menyiapkan motor di seberang sungai. Sewaktu-waktu dalam keadaan terdesak, ia langsung dapat melarikan diri. Akan tetapi motor itu pun tidak dapat digunakan karena kondisinya yang sudah lama terbengkalai. Akhirnya dari arah muka datanglah seorang gadis dengan mobilnya. Ia adalah Athena. Itulah momen kali pertama Athena bertemu dengan Frank setelah puluhan tahun berlalu. Dalam perjalanan, Athena dan Frank hanya dapat saling memandang karena masa lalu yang penuh dengan cerita. Mereka menuju sebuah lokasi di mana itu adalah tempat untuk penghubung ke dimensi yang telah diprogram oleh Gubernur Nix. Frank kemudian mengajak mereka berdua masuk ke ruang teleportasi dimensi. Frank kemudian mengaktifkan program peluncuran dibantu dengan Athena. Frank kemudian memasangkan serangkaian pelindung untuk Casey dan memberikan suplai vitamin karena saat teleportasi dapat menurunkan 90% gula darah dan menyebabkan lemas yang sangat luar biasa. Frank kemudian mempersiapkan pelindung untuk dirinya, namun di sisi lain Athena tidak memerlukan hal itu karena ia ternyata adalah sebuah robot. Mereka masuk ke ruangan yang mana terdapat 4 patung tokoh penemu legendaris. Keempat penemu itu merancang menara Eiffel sebagai antena. Ya, sebuah antena yang dapat berfungsi memancarkan frekuensi ke dimensi yang lain. Dari dasar menara muncul sebuah roket, dan kejadian itu ternyata diketahui oleh anak buah Gubernur Nix. Anak buah itu langsung mencari keberadaan mereka yang ada di puncak menara. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam roket dan mengaktifkan peluncurannya. Sementara itu, robot-robot telah siap menggagalkan rencananya. Namun usahanya sia-sia. Roket itu telah mengudara sesuai frekuensi yang sama dengan dimensi tempat Gubernur Nix. Momen itu menjadi pemandangan yang sangat indah bagi orang-orang yang ada di sekitar menara. Setelah beberapa waktu, kapsul yang membawa mereka akhirnya sampai ke tempat yang dulu pernah ditempati Frank dan Athena. Sekaligus menjadi kenyataan bagi Casey untuk menapakkan kaki di sana. Namun, keadaannya menjadi lebih buruk dari yang dahulu. Frank memberikan bom berkekuatan kiloton Newton kepada Athena untuk disimpan sebagai amunisi di kemudian waktu yang tepat untuk digunakan. Frank kemudian menghadang kereta dari Gubernur Nix. Di situ Gubernur menanyakan maksud kedatangannya bersama dengan Athena. Satu lagi,
gadis remaja yang belum pernah ia kenal, yaitu Cassie. Frank lantas menjelaskan ia membawa Cassie yang dapat memperbaiki prediksinya akan kerusakan peradaban umat di dunia. Dan singkat cerita, Gubernur Nix mengajak mereka bertiga untuk ke suatu tempat. Tempat itu berupa menara dengan sistem teleportasi untuk melihat bumi secara virtual. Sistem itu dijalankan dengan monitor yang ada tepat di atas menara. Untuk menuju monitor itu, mereka harus menaiki sebuah piringan yang berjalan secara otomatis. Gubernur mempersilahkan mereka untuk naik. Di sela perjalanan, gubernur memperlihatkan kilasan masa depan yang terjadi sepersekian detik lebih cepat dari yang dialami manusia. Akhirnya, mereka telah sampai ke dalam monitor. Gubernur Nix memunculkan alat yang disebut algoritma waktu. Alat itu mewakili visual dari keadaan bumi. Cassie kemudian menjalankan monitor itu dan melihat kondisinya saat di bumi. Ia melihat kondisinya saat bersama ayahnya. Cassie lalu melanjutkan menggerakkan monitor ke masa depan. Dan ia melihat landasan peluncuran yang sangat ia cintai telah dirobohkan. Terjadi peledakan bom nuklir, huru-hara di mana-mana, ketidakstabilan iklim bumi, kebakaran, mencarinya kutub bumi, dan ia melihat rumahnya yang terendam banjir akibat bencana alam yang melanda. Cassie menanyakan kapan prediksi itu akan terjadi. Lalu Frank menjawab, 58 hari lagi, sesuai dengan status objek yang ada di bumi. Gubernur menjelaskan kepada mereka bahwa kejadian itu tidak dapat terelakkan, dan Frank meyakinkan kembali kedatangannya dengan membawa Cassie adalah tepat untuk memperbaiki keadaan itu. Akan tetapi gubernur tidak menyetujui itu. Gubernur kemudian memukul Frank dengan alat yang bisa membuatnya pingsan, begitu juga kepada Cassie dan Athena. Setelah mereka sadarkan diri, gubernur menunjukkan suatu tempat di bumi untuk mengembalikan mereka, sekaligus mengasingkan lagi keberadaan Frank. Frank kembali meyakinkan gubernur Nix bahwa masih ada waktu untuk menyelamatkan manusia, yaitu dengan cara mengirim informasi ke bumi dengan frekuensi yang tepat dengan frekuensi yang ada di monitor. Hal yang serupa saat Frank membajak frekuensi dimensi gubernur Nix. Tentu saja, Gubernur Nix menolak hal itu, karena informasi kerusakan yang terjadi di bumi adalah serangkaian rencana besar dari Gubernur Nix. Itu sebabnya mengapa waktu itu Frank dideportasi dari tempat itu. Frank akhirnya mengetahui rencana dari Gubernur Nix, yaitu memberikan informasi akan kehancuran umat manusia, sehingga manusia tunduk dan takut akan hal itu. Jalan satu-satunya yang harus mereka lakukan saat ini adalah menghancurkan monitor itu. Frank kemudian menurunkan monitor dengan kendali yang ada di tangan gubernur, sehingga terjadi baku hantam antara keduanya. Di sisi lain, Athena melindungi Cassie untuk menghancurkan monitor itu dengan bom yang telah disimpan di dalam tubuh Athena. Athena dengan sigap melumpuhkan robot-robot yang ada di sana. Pada saat akan memasangkan bom ke monitor, Cassie kehilangan bom yang dibawanya karena piringan yang dinaikinya telah diturunkan oleh gubernur. Singkat cerita, bom yang hilang tadi sekarang aktif dan kini meledak, membuat gubernur tertimpa reruntuhan bangunan. Tetapi ia masih memegang sebuah tembak. Athena mengetahui hal yang akan terjadi, sehingga ia melindungi Frank dari tembakan gubernur. Athena adalah robot, dan jika sistemnya rusak, maka ia akan meledak. Sebelum sistem itu rusak, Athena meminta kepada Frank agar mengorbankan dirinya sebagai bahan peledak untuk meledakkan monitor. Sebelum sistemnya rusak, Athena juga memutarkan catatan bahwa ia adalah robot dengan sistem otomatik. Tetapi, ia tidak ingin Frank tahu kalau ia adalah robot di kala itu. Hingga catatan ke-78, ia mengatakan bahwa ada perasaan yang ganjil, sehingga sulit untuk ia deteksi. Apakah itu perasaan cinta? Ketika Frank diasingkan oleh Gubernur Nix, ia pun ikut diasingkan karena dianggap telah gagal merekrut Frank. Hingga ia menemukan seorang penemu seperti Cassie. Athena juga berpesan bahwa sesama penemu, mereka berdua harus bersatu. Frank dengan meneteskan air mata, ia membawa Athena menuju monitor dan menghancurkan monitor itu. Akhirnya monitor hancur dan menimpa tubuh gubernur. Keadaan seisi kota menjadi padam
karena energi dari monitor itu telah hilang. Frank dan Casey sekarang menjalankan misi dan menemukan orang-orang yang memiliki jiwa optimis, orang-orang yang memiliki semangat tinggi untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Dan itu adalah kisah Frank dan Casey di depan para penemu-penemu dari semua latar belakang kemampuan yang berbeda. Film kemudian ditutup dengan Casey yang mengatakan, "Pemimpi. Yang dibutuhkan dunia ini adalah seorang pemimpi." Dan ia membagikan lencana kepada seluruh pemimpi yang ada di sana. Film pun usai. Mungkin pesan yang dapat saya sampaikan dari film ini adalah kehancuran dari alam semesta pasti akan terjadi. Akan tetapi, informasi yang menakutkan akan membuat kekacauan yang lebih parah dari bencana itu sendiri. Dan yang paling utama adalah menyatukan para pemimpi untuk mewujudkan mimpinya, agar bumi yang kita tinggali ini menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian ulasan dari film Tomorrowland. Semoga kita semua dapat mengambil sisi baiknya. Kritik dan saran juga boleh disampaikan di kolom komentar ya, untuk channel ini lebih baik lagi. Wassalamualaikum.